Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alisan. Saya dari kelas TRI A. Di sini, saya akan melaksanakan praktek pengganti untuk mata kuliah K3 yang berjudul Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan materi ini merupakan materi pertemuan 15 sekaligus materi penutup terakhir untuk mata kuliah K3. Di sini, oke. Sebelum mulai pembahasan hari ini, kita mencoba mendengarkan tentang apa sih itu arti dokumen dan pengertian dokumen. Nah, untuk itu mari kita dengarkan video kali ini. Terkait dengan dokumen-dokumen apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk kita bisa mengimplementasikan K3 di tempat kita bekerja. Tujuannya ya, kita ingin memastikan bahwa seluruh dokumen yang kita butuhkan dalam implementasi K3 di tempat kerja dapat diidentifikasi dengan baik. Ya, kemudian juga dapat dirawat sehingga informasi terdokumentasi dapat terjaga kualitasnya. Kan kita nggak mau ya apabila ternyata ada dokumen yang sifatnya konfidensial, misalnya adalah hasil dari medical check up punya si A, tahu-tahu tersebar sehingga si B, si C, si D, personel-personel yang memang karyawan biasa lainnya tidak bisa tahu hasilnya. Padahal kita semua tahu bahwa dokumen tersebut adalah konfidensial. Atau misalnya kita punya dokumen prosedur, namun karena tidak tersimpan dengan baik, dokumen tersebut tidak bisa terbaca tulisannya, sehingga saat akan digunakan semua orang menjadi bingung. Atau yang paling parah, dokumennya hilang. Ya, sering nggak sih ketika kita ditanyakan sebuah dokumen, kita bingung. Lalu kita mencari-cari di email, kita mencari-cari di folder, ternyata tidak ketemu. Nah, mungkin untuk beberapa orang hal ini pernah terjadi. Nah, dengan adanya ini, kita mau tahu bagaimana caranya atau bagaimana sih kita bisa memastikan agar dokumen-dokumen tersebut itu bisa tetap teridentifikasi dan juga bisa tetap kita rawat dengan baik. Oke, kita masuk ke salah satu dari best practice dalam hierarki dokumen. Jadi dengan mudah kita bisa klasifikasikan dokumen yang kita miliki di tempat kerja kita. Misalnya kita punya level 1, level 2, level 3, dan juga dokumen level 4. Level 1 ini adalah yang paling tinggi, dan semakin ke bawah maka akan semakin besar angkanya. Jadi dari dokumen level 1 ini terdiri dari manual dan juga kebijakan terkait dengan K3. Jadi manual dan kebijakan K3 ini adalah yang paling tinggi dan memang menjadi referensi yang paling utama dalam implementasi K3 di tempat kita bekerja. Jadi manual dan kebijakan K3 ini pun juga pada akhirnya harus disetujui oleh top manajemen yang ada di perusahaan kita. Di level 2 ada prosedur K3 atau Standard Operating Procedure atau dokumen SOP yang kita gunakan sebagai acuan kita dalam mengimplementasikan K3. Turunannya lagi di bawahnya adalah biasanya ada instruksi kerja atau lebih kita kenal juga mungkin di tempat lain ada yang menyebutnya sebagai SWI atau SWI atau Safe Work Instruction atau Working Instruction atau standar ya. Artinya level 3 ini adalah panduan yang lebih teknis dari level 2 yang sudah ada. Ya, berikutnya di level 4 adalah biasanya berupa report ya, catatan, rekaman yang sudah kita implementasikan, kemudian formulir-formulir, checklist audit, checklist inspeksi dan juga yang lain sebagainya. Jadi inilah leveling dari dokumen K3 yang kita juga bisa implementasikan di tempat kita bekerja. Oke, kebijakan K3. Jadi kebijakan K3 ini adalah juga persyaratan ya teman-teman yang juga muncul di ISO 45001 versi tahun 2018. Kalau kita bicara mengenai sistem manajemen K3 secara global dan juga peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 kalau kita berbicara regulasi yang ada di Indonesia. Dan memang di dua
standar ini ya, di dua sistem ini mengatur kita untuk melakukan pengendalian informasi atau dokumentasi terkait dengan K3 itu sendiri. Jadi kebijakan K3 itu bagaimana prosesnya? Yang jelas harus tertulis, kemudian harus tertanggal, dan juga ditandatangani oleh top manajemen. Jadi sudah harus jelas itu dikeluarkannya kapan ya, kemudian juga harus tertulis. Kebijakan ini biasanya berisi dari tulisan-tulisan yang bersifat pendek ya, artinya tidak sepanjang prosedur, tidak sepanjang instruksi kerja, dan memang ini adalah intention atau strategic direction dari perusahaan yang terkait dengan K3 ya, sehingga biasanya hanya berupa satu halaman ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah harus melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Jadi perwakilan tenaga kerja ini bisa macam-macam ya teman-teman semua. Bisa jadi kita punya serikat pekerja, lalu kita ajak dalam kita menentukan kebijakan, atau kita bentuk dalam beberapa kelompok, atau misalnya kita punya P2K3, lalu P2K3 ini yang kemudian nanti akan mencoba mencari isu apa di bidang K3, konteks apa di bidang K3, sehingga nanti bisa menjadi bahan dalam input untuk menentukan kebijakan K3 perusahaan. Berikutnya juga harus dikomunikasikan, ini yang paling penting. Jadi bentuk komunikasi kebijakan ini teman-teman bisa lakukan dengan banyak hal, tidak harus dikumpulkan dalam satu ruangan dalam bentuk town hall meeting lalu disampaikan. Beberapa best practice adalah dalam bentuk video induction, bisa juga dalam bentuk name card perusahaan ya. Kita punya identity card di company, di bagian belakangnya kita bisa masukkan kebijakan terkait dengan K3. Jadi mereka atau kita semua bisa membaca kebijakan tersebut, atau dalam bentuk spanduk, dalam bentuk poster, dalam bentuk pajangan ya, kita buat dalam figura lalu kita pajang di tempat-tempat strategis, misalnya di ruang meeting, di area resepsionis, itu juga bisa kita lakukan. Berikutnya adalah dibuat untuk masalah K3 khusus, jadi kita bisa identifikasi. Misalnya di perusahaan kita ada isu K3 terkait dengan smoking atau merokok. Kita bisa buat kebijakan K3 terkait pengaturan merokok atau dilarang merokok. Atau misalnya perusahaan kita punya isu terkait dengan substance abuse, pengaruh obat-obatan atau alkohol. Kita bisa buat drugs and substance abuse policy misalnya untuk diimplementasikan di perusahaan kita. Dan hal ini harus ditinjau secara berkala teman-teman semua ya oleh top manajemen masing-masing. Jadi saat manajemen review kita bisa lihat sejauh mana sih implementasi dan efektivitas dari kebijakan ini. Lalu kita review secara berkala. Apakah dengan review kebijakannya berubah? Belum tentu. Ya, jadi dikembalikan lagi kepada masing-masing perusahaan. Tapi reviewnya paling tidak cobalah kita lakukan 1 tahun sekali untuk melihat seberapa efektif metode kita dalam komunikasi, seberapa efektif rekan kerja kita bisa memahami kebijakan tersebut, dan juga seberapa efektif sebenarnya implementasinya secara keseluruhan di tempat kita bekerja. Oke, itu dia materi part 1 terkait dengan dokumentasi K3. Kita akan melanjutkan di video berikutnya dengan Di sini dokumen. saya dapat mengambil kesimpulan kalau di video ini kita bisa mengambil pelajaran kalau data itu memang penting. Karena apalagi untuk data pribadi itu adalah aset, menurut saya itu sebuah aset atau sebuah kerahasiaan yang harus emang kita sendiri yang harus tahu. Nggak boleh tersebar ataupun sampai orang lain bisa mengetahuinya, dikarenakan itu bisa menjadi sebagai gimana ya, kayak bisa mungkin jadi penyalahgunaan data pribadi, seperti bisa ya mungkin bisa ke hal yang negatif, contohnya terus tuh sebagai macam-macam lain lah, hal-hal negatif yang mungkin bisa menjadi penyalahgunaan dokumen-dokumen. Itu yang saya poin pentingnya. Apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk kita bisa Kemudian mengimplementasikan K3 di tempat kita bekerja? kita mungkin ya bisa dokumen ini bisa berguna sebagai gimana sih tentang peraturan K3-nya, atau mungkin atau tentang peraturan apa-apa saja yang bisa dilakukan atau boleh, kemudian tentang SOP mungkin peraturan, terus itu tentang perusahaan mungkin dan lain-lain.
Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen, berkaitan dengan perusahaan atau data-data mungkin itu termasuk dokumen-dokumen ketiga yang harus diawasi dan harus dijaga dan diawasi dan bersifat pribadi, serta tidak boleh diperluaskan tanpa seizin atau ya intinya harus dirahasiakan. Kemudian di sini kita akan lanjut ke dokumen keselamatan dan kesehatan kerja yang kedua. Ini tentang fungsi dokumen. Tadi kan kita udah berbicara pengertian. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang fungsi dokumen. Materi terkait dengan dokumentasi K3. Kenapa dokumen ini menjadi penting? Karena tanpa ada dokumen, kita akan tidak punya guideline, kita tidak akan punya record, sehingga kita akan sulit dalam menilai efektivitas dari K3 yang sudah kita implementasikan. Ya. Kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya pada kesempatan kali ini. Oke, ada lagi manual K3 ya. Jadi manual K3 ini biasa kita sebut juga dengan pedoman K3. Ini berisikan mengenai prinsip dan framework dari implementasi K3 ya. Mulai dari fase planningnya, do, check, dan juga action. Kalau teman-teman merefer ini dengan ISO 45001, bisa masukkan klausul-klausul yang ada di 45001 tersebut. Kalau misalnya menggunakan referensi implementasi sistem manajemen K3-nya menggunakan PP 50 tahun 2012, maka bisa merefer ke elemen-elemen yang ada dari sistem manajemen K3 peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tersebut. Dokumen manual K3 ini nantinya akan menjadi dokumen yang high level juga, jadi harus ditandatangan oleh top manajemen, sama halnya dengan kebijakan K3. Ya, kebijakan K3 juga salah satu bagian dari manual sebenarnya, karena baik di ISO 45001 maupun di SMK 3 PP 50 tahun 2012, kebijakan adalah bagian dari yang harus dilakukan perusahaan, yang pada akhirnya juga tertuang dalam manual K3. Oke, setelah kita bahas yang poin 1, berikutnya kita turun ke dokumen hierarki yang ada di bawahnya, atau prosedur K3. Jadi di prosedur K3 ini adalah turunan ya dari manual dan kebijakan yang tadi sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi prosedur ini adalah serangkaian peraturan yang memang kita buat di perusahaan kita masing-masing untuk kemudian dapat diimplementasikan ya, sehingga kita bisa memastikan K3 dapat terlaksana dengan baik. Prosedur ini adalah guidance untuk kita semua dalam mengimplementasikan K3 di tempat kita berada. Contohnya misalnya ya, ada prosedur pengendalian kontraktor. Jadi kita coba cek bagaimana kontraktor kita kendalikan di tempat kita bekerja sebagai guideline-nya. Atau misalnya prosedur izin kerja aman. Ya, jadi kita pastikan setiap pekerjaan dengan risiko yang tinggi mungkin atau yang non rutin itu bisa kita keluarkan izin kerja sehingga kita pantau, kita monitoring dan pekerjaan bisa berjalan dengan aman. Atau prosedur pemeriksaan kesehatan ya, atau prosedur tanggap darurat ya. Jadi ada banyak sekali kita bisa explore, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kita. Salah satunya adalah kita bisa juga integrasikan dengan IBPR atau Hiradisi atau HIRA ya, yang sudah kita miliki, sehingga nanti dari HIRA ada beberapa pengendalian administrasi yang dibutuhkan, kita bisa tambahkan atau kita bisa masukkan prosedur K3 yang terkait. Nah, dari prosedur K3 kita akan masuk ke instruksi kerja. Nah, instruksi kerja ini berbeda dengan prosedur tentunya, karena instruksi kerja ini adalah serangkaian teknis instruksi pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek mengenai K3 di dalamnya. Tentunya formatnya juga akan berbeda ya. Kalau tadi guideline atau prosedur punya guideline yang lebih umum, di instruksi kerja maka akan di breakdown dengan lebih detail. Misalnya ada instruksi kerja menggunakan mesin gerinda ya, nanti di sana dengan detail bagaimana tahapannya dari mempersiapkan tempat kerjanya, menggunakan APD-nya, melakukan proses gerindanya dengan aman ya, sampai akhirnya ke penyelesaian pekerjaan dan bagaimana menjaga housekeeping di tempat area
Jadi kita punya prosedur tanggap darurat. Maka prosedur tanggap darurat ini ya akan memiliki beberapa turunan. Misalnya instruksi kerja saat terjadi keadaan darurat kebakaran, atau instruksi kerja saat terjadi keadaan darurat gempa bumi. Jadi instruksi kerja ini adalah turunan dari prosedur yang memang tindakan yang dilakukan atau poin-poin di dalamnya itu lebih teknis mengenai instruksi pekerjaan atau aktivitas yang akan dilakukan, dan tentunya dengan mempertimbangkan aspek K3 yang sudah kita sebutkan atau yang sudah kita juga analisa sebelumnya. Oke, berikutnya adalah level yang terakhir, yaitu formulir, checklist, ya, atau catatan-catatan yang lainnya. Jadi formulir-formulir ini adalah hal yang juga kita harus kendalikan, teman-teman semua. Jangan sampai formulir yang kita gunakan adalah formulir yang sudah tidak ada lagi di perusahaan, atau formulir yang sudah obsolete misalnya. Ya, seperti tadi saya berikan contoh ya, kita punya SOP tanggap darurat, kita punya instruksi kerja, apa yang harus dilakukan saat kebakaran, formnya ya, maka bisa masuk juga formulir pengecekan sistem proteksi kebakaran aktif. Apa saja, misalnya form pengecekan AMPAR, ada checklist pengecekan hidran, dan juga lain sebagainya. Jadi masih turunan dari dokumen-dokumen yang tadi. Ya, biasanya berupa implementasi dari manual, prosedur, dan juga instruksi kerja yang disimpan untuk dapat dijadikan acuan dalam proses evaluasi. Ya, karena dari checklist ini nanti akan kelihatan mana yang sudah baik, mana yang masih kurang baik, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa lakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Dari sini kita akan punya action itemnya apa, kita akan punya action plan-nya apa untuk kita perbaiki bersama. Oke, itu dia materi di video kali ini. Kita masih akan melanjutkan sesi terkait dengan dokumentasi. Oke. Jadi di materi fungsi dokumen K3 ini saya bisa mengambil kesimpulan kalau karena tanpa ada dokumen dalam menilai, ya kalau ini sehingga kita akan sulit dalam menilai efektivitas dari K3 yang sudah kita implementasi. karena kita akan sulit menilai K3 yang akan diimplikasi. Jadi manual K3 ini biasa kita di fungsi ini kita memiliki manual K3 nih. Ya, manual K3 itu yang berisinya biasa disebut dengan pedoman K3, berisikan mengenai prinsip kerja K3, implementasi K3, mulai dari phase plan, do, check, and action. Kemudian ada ISO 45001 bisa masukkan klausul. kemudian ada prosedurnya. Kemudian setelah apa tadi? Setelah manual ada prosedur K3. Nah, di prosedur K3 ini dapat serangkaian yang prosedur K3 ini artinya adalah serangkaian peraturan yang dibuat untuk kemudian dapat diimplementasikan untuk memastikan K3 dapat terlaksana dengan baik. Misalnya prosedur pengendalian kontraktor, mungkin siapa saja yang tempat kerja sama dengan kontraktor, mungkin prosedur izin kerja aman, ya artinya kalau yang dikerjain itu aman atau lingkungannya aman, pekerjaannya aman. Kemudian prosedur pemeriksaan kesehatan. Nah, ini penting ini. Karena kesehatan pertama itu harus dicek. Karena gimana kita bisa kerja kalau kita sakit? Kita harus pertama itu ngecek kesehatan atau riwayat penyakit mungkin, sehingga takut sehingga memungkinkan kemungkinan resiko terjadi kecelakaan kerja itu kecil. Misalkan kita mempunyai penyakit asma nih, nah kita udah tahu ini kalau kita nggak bisa kerjanya di tempat-tempat yang berasap atau mungkin yang tempat-tempat pengap mungkin. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian kita lanjut ke prosedur K3. Setelah prosedur K3 nya kita instruksi kerja. Nah, maksud instruksi kerja ini adalah serangkaian teknis instruksi pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek mengenai K3 di dalamnya. Misalnya instruksi kerja menggunakan mesin gerinda. Nah, itu mungkin ada peraturan-peraturannya, atau mungkin sebelumnya itu diberi edukasi terlebih dahulu atau pemahaman tentang apa saja sih yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja, terutama terhadap mesin-mesin yang bisa memungkinkan kecelakaan seperti mesin gerinda, mesin potong, ataupun alat-alat yang memungkinkan dapat menjadikan kecelakaan kerja. Itu harus
sebenarnya harus ada SOP-nya, instruksinya, kemudian harus ada pembelajaran dulu sebelum terjun langsung. Nah, kemudian akhirnya ke penyelesaian pekerjaan ya akan memiliki kita punya SOP terakhir ada form, checklist, and other record, merupakan bukti implementasi dari manual prosedur dan instruksi kerja yang disimpan untuk dapat dijadikan acuan dalam proses evaluasi dan melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan. Misalkan seperti ini, ibaratkan kita ini dalam kita punya instruksi kerja apa ibaratkan kayak ini nih, misalkan kita itu hasil evaluasi seperti misalkan kayak jumlah kecelakaan kerja berapa, centeng gitu, pekerjaan apa yang memungkinkan kecelakaan kerja yang paling sering centeng sebagai bahan evaluasi, terus itu sebagai atau mungkin introspeksi agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja seperti itu. lakukan saat Sepertinya cukup untuk materi di fungsi dokumen. Kita akan beralih ke materi ketiga atau part ketiganya, yaitu tentang cara membuat pembaharuan serta pengendalian dokumen ketiga. Jadi mungkin materi ini kita akan berbicara tentang bagaimana penyimpanan atau cara kita dalam menjaga atau mengendalikan pembaharuan serta pengendalian dokumen ketiga. ini adalah sesi terakhir dari dokumentasi Sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu videonya. Oke, setelah kita tahu leveling dokumen itu bagaimana, ya berikutnya yang juga penting adalah kita harus punya prosedur, kita harus punya aturan, ya kita harus regulate bagaimana kita membuat dan memperbaharui dokumen. Ya, jadi yang jelas yang pertama kita harus punya identifikasi dan deskripsi dokumen yang jelas. Judulnya apa, tanggalnya berapa, ya tanggal kapan itu dikeluarkan, siapa yang melakukan, apa yang menulis, apakah departemen HSE atau departemen yang lain, dan juga nomor referensinya, teman-teman semua. Nomor referensi ini penting untuk kita tahu nomor dokumen tersebut dan kita bisa tracking dan kita bisa identifikasi dokumen tersebut dengan baik. Berikutnya juga agar memudahkan, ya kita juga harus punya format yang baku. Bahasa apa yang kita gunakan, apakah dual language, ya bahasa ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi di tempat kerja kita. Kalau memang di tempat kerja kita ada expat juga, maka mungkin dengan dual language. Tapi kalau di tempat kerja kita semuanya orang Indonesia, agar dokumennya lebih mudah